membahas tentang apa pengertian dari teknologi informasi. Menurut Williams dan Sawyer 2007, berpendapat bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputasi atau komputer, yang mana jalur komunikasi tersebut membawa video, suara, dan data. Jadi, teknologi informasi atau yang dalam bahasa Inggrisnya lebih dikenal dengan istilah information technology adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, ataupun menyebarkan informasi. Itu perlunya teknologi informasi. Pada dasarnya, teknologi informasi dan komunikasi itu berperan penting dalam mempermudah manusia untuk dapat saling berhubungan lebih cepat, mudah, dan terjangkau. Dengan kata lain, teknologi informasi dan komunikasi ini dapat mempermudah dan mempertinggi kualitas hidup manusia. Banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil dari adanya teknologi informasi ini. Yang pertama, yaitu membantu manusia dalam memecahkan masalah, terutama yang berkaitan dengan aspek informasi atau komunikasi. Yang kedua, dapat mendukung manusia untuk mengembangkan kreativitasnya. Yang ketiga, dapat membantu manusia untuk membuat berbagai pekerjaan jadi lebih efektif dan efisien. Selain dikarenakan beberapa manfaat tersebut, penyebab suatu teknologi informasi menjadi sangat diperlukan juga karena, yang pertama karena adanya tekanan akibat dari persaingan bisnis. Teknologi informasi ini memiliki peran yang penting dalam keberhasilan persaingan bisnis suatu organisasi ataupun di suatu perusahaan. Salah satunya yaitu untuk mengatasi tekanan-tekanan dalam persaingan bisnis, yang mana pada zaman sekarang persaingannya menjadi semakin ketat dikarenakan perkembangan globalisasi. Yang kedua, karena meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen. Kompleksitas tugas manajemen itu pun terus meningkat sesuai dengan perkembangan zaman. Maka, untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan suatu penerapan teknologi informasi dalam tugas manajemen. Perlunya waktu tanggap yang lebih cepat. Keuntungan penerapan teknologi informasi dalam kompleksitas tugas manajemen telah dijelaskan bahwa penerapan teknologi informasi dapat mempersingkat waktu dalam berkomunikasi. Dengan waktu komunikasi yang lebih singkat tersebut, maka kebutuhan kita akan lebih cepat. Waktu tanggap pun dapat terpenuhi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Data merupakan fakta yang dapat digunakan sebagai masukan agar menghasilkan sebuah informasi. Informasi merupakan kumpulan hasil dari kumpulan data yang telah diproses dan nantinya dapat membantu menentukan suatu keputusan. Sistem informasi ini memiliki tujuan, yaitu yang pertama, suatu sistem informasi yang baik harus relevan agar dapat memperoleh hasil yang bagus dalam menentukan suatu keputusan dalam sebuah kelompok. Yang kedua, seluruh komponen sistem informasi dan data ini harus memberikan hasil yang bermanfaat sekurang-kurangnya sebanyak pengeluaran yang telah dikeluarkan. Materi yang kedua yang akan saya bahas adalah tentang perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer. Komponen hardware disebut juga perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output. Perangkat input atau perangkat masukan adalah perangkat yang memiliki fungsi memasukkan data ke dalam sistem komputer. Di bawah ini merupakan contoh perangkat input. Yang pertama ada keyboard. Keyboard ini adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengetik huruf, simbol, dan sejenisnya. Yang kedua itu ada mouse. Itu adalah perangkat kecil yang berguna untuk menggerakkan pointer dengan lebih efisien. Yang ketiga itu ada mikrofon, yaitu perangkat yang digunakan untuk memasukkan suara agar dapat diproses oleh sistem komputer. Yang keempat ada scanner, adalah perangkat yang memiliki fungsi untuk menginput data seperti gambar. Perangkat komunikasi adalah komponen perangkat yang digunakan untuk bertukar informasi ataupun data baik melalui PC atau perangkat mobile. Salah satu contohnya adalah modem yang dapat berfungsi untuk mengakses internet pada PC. Selanjutnya, perangkat lunak adalah peranti atau komponen dari komputer yang berbentuk data, program, dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang dalam komputer. Software biasanya disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud. Dan istilah seperti ini digunakan agar menonjolkan perbedaan antara software dan hardware.
Perangkat lunak, yang pertama itu ada perangkat lunak sistem operasi, yang kedua ada perangkat lunak driver, yang ketiga ada perangkat lunak aplikasi, dan yang keempat ada bahasa pemrograman. Materi yang ketiga adalah mengenai data, pengetahuan, dan penunjangan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan di level manajemen. Pengambilan keputusan ini merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan tentu menghasilkan satu keputusan final. Keputusan ini dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama ada terstruktur, yaitu merupakan keputusan yang rutin sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian. Keputusan ini terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Ada setengah terstruktur yang merupakan perpaduan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Keputusan ini umumnya bersifat rumit dan membutuhkan analisis serta pengamatan yang terperinci. Yang ketiga, ada tidak terstruktur yang merupakan keputusan yang tidak dapat diprogram dan tidak selalu dapat terjadi. Keputusan ini dapat terjadi dalam manajemen tingkat atas. Ada juga jenis-jenis pengambilan keputusan di level manajemen. Yang pertama, manajemen puncak, yaitu manajemen yang mengatur tentang masalah, perencanaan, dan keputusan yang diambil, memiliki karakteristik yang strategis. Yang kedua ada manajemen menengah, yaitu menangani permasalahan dan pengawasan yang berfokus pada masalah administrasi dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya. Manajemen operasional, yaitu manajemen yang terkait dengan kegiatan harian. Keputusan yang diambil pada manajemen ini disebut keputusan operasional. Selanjutnya yaitu tentang sistem penunjangan keputusan. Sistem penunjangan keputusan ini merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Sistem penunjangan keputusan juga dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan. Sistem penunjangan keputusan juga dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan cepat. Saya bahas yaitu tentang data, informasi, dan pengetahuan. Dalam komputasi, data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien. Dapat berupa subjek tunggal ataupun subjek plural yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Data dapat berupa informasi yang berbentuk digital biner, khususnya yang terdapat pada media transmisi dan komputer pada masa kini. Ada pula data yang disebut data mentah, merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan data dalam bentuk digital yang paling dasar. Sedangkan informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Informasi didapatkan dengan cara mengumpulkan sekumpulan data dan berubah menjadi sesuatu bentuk yang memiliki makna. Informasi yang telah diproses lebih lanjut atau telah dimanipulasi sedemikian rupa dapat membentuk suatu hal yang dikenal dengan pengetahuan.